Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi tentang listrik bolak-balik dengan kompetensi dasar, menganalisis rangkaian arus bolak-balik serta penerapannya. Dan peta konsep yang akan dibahas adalah yang pertama adalah tentang besaran dalam listrik bolak-balik, terdiri atas tegangan dan arus. Di sini akan membahas tentang tegangan dan arus maksimum, tegangan dan arus efektif, tegangan dan arus rata-rata. Kemudian kita juga akan membahas tentang impedansi, terus rangkaian listrik bolak-balik, ada rangkaian murni dan rangkaian kombinasi, kemudian rangkaian resonansi, dan daya pada rangkaian, serta yang terakhir adalah penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif, silahkan siapkan buku belajarnya, kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Bahasan yang pertama adalah tentang besaran dalam listrik bolak-balik. Ya, nama lainnya adalah listrik AC. Rangkaian listrik bolak-balik terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan, ya, yang sudah kita pelajari, resistor, kemudian kumparan, induktor, dan kapasitor. Ya. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum tegangan dan arus bolak-balik seperti berikut. Ya, seperti yang pernah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu tentang generator, di mana memutar kumparan dalam suatu medan magnetik, dan GGL induksi yang dihasilkan adalah dalam fungsi sinus. Ya. GGL in sama dengan GGL maksimum dikali sin omega dikali T. Begitu juga dengan tegangan dan arus pada listrik bolak-balik menggunakan fungsi waktu. Untuk tegangannya dirumuskan V sama dengan V maksimum dikali sin omega T. Sedangkan untuk arusnya juga sama, I sama dengan I maksimum dikali sinus omega T. Ini apa maksudnya? Akan kita bahas satu persatu. Besaran tegangan dan arus bolak-balik dapat diukur menggunakan alat yang disebut osiloskop. Bentuk kurva arus dan tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berupa suatu sinusoidal berbentuk grafik sinus. Perhatikan gambar berikut. Pada materi sebelumnya, kita pernah belajar mengukur tegangan dan arus, tetapi tidak menggunakan sinusoidal, namun menggunakan alat yang dinamakan voltmeter dan ampermeter. Nah, voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter untuk mengukur arus listrik. Tetapi voltmeter dan ampermeter ini untuk mengukur arus dan tegangan efektif. Sementara osiloskop ini gunanya untuk mengukur arus maksimum dan tegangan maksimum. Dilihat di sini di layar osiloskopnya, bentuk kurva arus dan tegangannya dalam bentuk sinusoidal atau gelombang sinus, ya. Nah, kalau kita gambarkan, dia akan seperti ini, ya. Jadi ini gelombang V, ya. Jadi V sama dengan V maksimum sinus omega T. Maksimum itu di puncak yang atas sama di dasar lembah yang di bawah. Nah, untuk arusnya itu di bawahnya tegangan, ya. Ini I maksimum. Kemudian I maksimumnya sama, ya, di puncak sama yang di dasar lembah. Nah, kurang lebih seperti ini bentuk kurva arus dan tegangan bolak-balik. Kita next. Arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah listrik DC.
yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Tegangan efektif diukur dengan voltmeter, arus efektif diukur dengan amperemeter ya. Jadi ketika mengukur tegangan dan arus, nilai yang terbaca pada amperemeter dan voltmeter itu adalah nilai arus dan tegangan efektif ya. Sementara kalau menggunakan osiloskop, nilai yang terbaca pada layar osiloskop itu adalah nilai arus maksimum dan tegangan maksimum. Itu diingat. Adapun hubungan antara tegangan efektif dan tegangan maksimum serta arus efektif dan arus maksimum dihubungkan seperti ini ya. V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2 dan I efektifnya juga sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya, grafik gelombang tadi. Nah, misalnya ini untuk fungsi V. Nah, yang di atas, di puncak ini adalah tegangan maksimum. Sementara efektif itu di mana? Efektif itu berada di bawahnya maksimum ya. Bawahnya maksimum. Jadi efektif itu kurang lebih seperti ini. Untuk arus pun sama. Kalau kita gambarkan grafiknya, arus maksimum itu yang di puncak, sementara yang efektif di bawahnya dari arus maksimum ya. Jadi rumusnya diingat, cara menghitung tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagi dengan akar 2, arus efektif sama, I maksimum dibagi akar 2. Selain arus maksimum, arus efektif, tegangan maksimum, tegangan efektif, kita juga bisa menghitung arus dan tegangan rata-rata menggunakan rumus berikut. Untuk tegangan rata-rata sama dengan 2 kali tegangan maksimum dibagi Pi ya. Di mana nilai Pi ini adalah 22/7 atau setara dengan 3,14. Untuk arus rata-ratanya sama dengan 2 kalinya I maksimum dibagi dengan Pi ya. Nah, itu diingat baik-baik. Keterangan rumus V efektif sama dengan tegangan efektif satuan dalam volt, Vm sama dengan tegangan maksimum satuan dalam volt, IF sama dengan arus efektif, IM sama dengan arus maksimum satuan arus dalam ampere. Kemudian VR tegangan rata-rata dan IR adalah arus rata-rata. Selain tegangan dan arus, besaran yang ada dalam listrik bolak-balik adalah impedansi. Impedansi dilambangkan dengan Z ya. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Perbandingan antara tegangan dan arus. Berarti impedansi bisa dirumuskan Z sama dengan tegangan dibagi arus ya. Kalau kita lihat rumusnya sekilas mirip dengan rumusnya resistor atau hambatan sama dengan tegangan dibagi arus. Nah, satuannya pun sama, satuan impedansi adalah ohm ya. Nah, untuk impedansi ya perhatikan gambar berikut. Di sini ada resistor, ada induktor, ada kapasitor ya. Masing-masing komponen listrik ini memiliki nilai impedansi ya. Untuk impedansi resistor itu adalah nilai R-nya. Kenapa? Karena R itu sudah berbentuk hambatan ya. Nah, maka impedansi pada resistor itu sama dengan nilai R-nya. Sementara impedansi pada induktor, kalian harus merubah dulu nilai induktansi diri ini menjadi hambatan yang disebut dengan reaktansi induktif ya untuk induktor begitu. Nah, rumusnya XL sama dengan omega dikali L. Kalau sudah berbentuk seperti ini, maka induktornya sudah menjadi hambatan ya. Sehingga bisa kita katakan nanti bahwa impedansi dari induktor itu sama dengan XL
ya. Berapa nilai XL-nya? Itulah nilai impedansi dari induktornya. Nah, untuk kapasitor pun sama seperti induktor, ini masih nilai kapasitansi dari sebuah kapasitornya. Maka kita harus merubahnya menjadi hambatan ya, agar satuannya nanti sama ohm semua, sesuai satuan resistor. Nah, maka ini punya rumus XC sama dengan 1 dibagi omega dikali C ya, disebut dengan reaktansi kapasitif. Sehingga impedansi dari kapasitornya adalah Z sama dengan XC ya. Nah, ini harus kalian pahami. Kalau sudah berbentuk XL, maka ini sama artinya dengan hambatan. Kalau sudah berbentuk XC, ini juga artinya sama dengan hambatan. Seperti resistor. Resistor kan nama lainnya adalah hambatan. Misal kalian bertanya, Pak, nilai W-nya dari mana? Nah, ingat rumus tadi ya. Sebelumnya tadi tegangan kan dalam bentuk fungsi waktu, sinus ya. Tadi kan V sama dengan Vm sinus omega T. Nah, nilai yang di depan T itulah yang disebut dengan W. Misal nanti V sama dengan 4 sin 20 T. Maka yang 20 inilah yang disebut dengan W ya, atau nama lainnya adalah kecepatan angular atau kecepatan sudut. Satuannya dalam radian per sekon. Nah, kita lihat keterangannya. R adalah resistansi resistor satuan dalam ohm. XL adalah reaktansi induktif, ohm juga. XC adalah reaktansi kapasitif. Dan W adalah kecepatan sudut ya. Omega sama dengan kecepatan sudut radian per sekon. Omega itu punya rumus sendiri ya. Omega punya rumus sendiri seperti kita pada saat belajar gelombang materi kelas 11, dia punya rumus omega sama dengan 2pi dikali frekuensi atau omega sama dengan 2pi dibagi periode ya. Kalau hubungan dengan frekuensi yang satuannya Hertz, maka rumusnya omega sama dengan 2πf. Tapi kalau nanti yang ditanya adalah periode dari arus bolak-baliknya, maka rumusnya adalah omega sama dengan 2pi dibagi T ya. Ini untuk periode. Periode itu waktu, satuannya dalam sekon ya. Nah, ini diingat rumus XL omega dikali L, rumus XC 1 dibagi omega C ya. Sekarang kita masuk pada bahasan tentang rangkaian listrik bolak-balik. Ada dua rangkaian, yang pertama adalah rangkaian murni, yang kedua adalah rangkaian kombinasi. Yang dimaksud dengan rangkaian murni itu tunggal, misalnya resistor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, maka ini bisa disebut dengan rangkaian murni dari resistor. Nah, misal lagi induktor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, maka bisa disebut dengan rangkaian murni dari induktor. Ya, kurang lebih seperti itu, tidak digabung. Tetapi kalau dia sudah rangkaian kombinasi, nah itu bisa digabung nanti R dirangkai seri dengan L, atau R dirangkai seri dengan C, atau L dirangkai seri dengan C, atau malah RLC yang dirangkai seri. Nah, itu sudah rangkaian kombinasi atau rangkaian gabungan. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama adalah rangkaian resistif ya dari sebuah resistor. Nah, perhatikan gambar. Sebuah resistor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik ya. Maka di dalam rangkaian ini akan mengalir yang namanya arus listrik. Rumus tegangannya sama seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa rumus tegangannya adalah V sama dengan Vm sin omega T. Untuk arusnya juga sama, ya, I sama dengan Im sin omega T. Dia sepase ya. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram pasor, bentuk diagramnya sama seperti diagram Kartesius ya. Nah, di sini ada sumbu X, ada sumbu Y.
Ini sumbu Y, misalnya ini sumbu X-nya omega dikali T itu. Nah, untuk diagram pasor rangkaian resistif, tegangan dan arusnya searah ya. Ini V, kemudian arusnya juga searah. Nah, ini bisa dikatakan sepase ya. Sepase itu maksudnya apa? Kalau arusnya 0, maka V-nya juga 0. Nah, itu yang namanya sefase ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram pasor. Kalau digambarkan dalam bentuk gelombang, maka dia seperti ini ya. Perhatikan gambar. Untuk tegangan misalnya saya ambil warna biru. Ini V sama dengan Vm sin omega T. Kemudian arusnya, karena tadi dikatakan dia sefase ya, berarti mulainya dari titik yang sama, di 0 misalnya. Nah, ini arusnya. Nah, gini. Jadi ini fungsi arus Im sin omega T. Ya, jadi dia sefase. Gambarnya kurang lebih seperti ini untuk grafiknya. Atau yang lebih jelasnya bisa seperti ini. Nah, kurang lebih sama saja ya. Vm sin omega T dan Im sin omega T ya. Oke. Konsepnya yang berlaku apa? Konsepnya tetap menggunakan hukum Ohm ya, bahwa V sama dengan I dikali R. Kalau V maksimum, maka Vm sama dengan Im dikali R. Kalau V efektif, maka V efektif sama dengan I efektif dikali R. Ya, ini pecahan rumusnya. Kalau menggunakan yang maksimum, maka arusnya harus arus maksimum. Kalau tegangannya efektif, maka arusnya harus arus efektif. Ya, nah itu harus dipahami baik-baik. Ingat, untuk rangkaian resistif, tegangan dan arusnya sefase ya. Kita next. Sekarang masuk di rangkaian induktif ya, di mana ada sebuah induktor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, kemudian pada rangkaian itu akan mengalir yang namanya arus listrik ya. Nah, perhatikan gambar berikut, kita langsung telaah di diagram pasornya ya. Nah, untuk diagram pasor rangkaian induktif itu seperti ini ya. Di sumbu X kita gambarkan I. Ya, karena ini diagram pasor hubungan antara V dan I, ya, tegangan dan arus. Nah, kemana arah V-nya? Arah V-nya adalah ke atas ya. Nah, VL. Kalau ini tadi, nah ini kita sebut dengan VR ya, tegangan dari resistif. Kalau ini VL. Oke. Nah, di sini dilihat, di sini sudutnya 90 derajat. Ya, 90 derajat. Berarti ada selisih fase ya. Untuk tegangan rangkaian induktif, di sini tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat ya. Atau bisa dikatakan dengan bahasa lain, arus tertinggal 90 derajat dari tegangan ya. Maka rumus tegangannya bisa kita tuliskan seperti ini. Mendahului 90 derajat. V sama dengan Vm sin dalam kurung omega T plus 90 derajat ya. Dia mendahului 90 derajat. Makanya plus 90. Atau bisa kita sederhanakan V sama dengan Vm sin dalam kurung omega T plus Pi per 2. Ya, Pi itu kan 180 dibagi 2, 90 hasilnya. Nah, sementara untuk arusnya tetap saja I sama dengan Im sin omega T ya. Nah, lalu bagaimana kalau digambarkan dalam bentuk gelombang ya? Ini perhatikan gambar saya ya. Begini.
Untuk arus, karena dia tetap saja, kita tetap mulaikan arus dari 0. Nah, ini untuk gelombang yang arus. Tetapi dilihat ya, dilihat bahwa tegangannya tadi mendahului 90 derajat. Posisinya di atas ya. Ini kan di atas nih. Maka kita gambarnya dari atas sini. Nah, dari atas sini. Kita gambar saja. Bentar dulu saya bikin titik-titiknya. Ya, maka gambarnya seperti ini. Nah, kurang lebih ya. Ini untuk fungsi VL-nya. Ya, sampai situ bisa dipahami ya. Nah, kalau gambar seperti ini artinya tegangannya mendahului 90 derajat ya. Kalau kita bikin garis bantu, nah di sini 90 derajat dia lebih dulu bergerak daripada arusnya begitu. Ya. Jadi VL dan I-nya harus diingat bahwa untuk rangkaian induktif tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat ya. Atau bisa kita katakan arus tertinggal 90 derajat. Nah, bagaimana Pak konsepnya? Kalau di resistif tadi kan konsepnya hukum Ohm. Nah, induktif pun sama ya. Sama menggunakan hukum Ohm juga. Bahwa V sama dengan I dikali R ya. Tetapi di sini kan kalau induktif R-nya dalam bentuk XL ya. Maka kita ganti dengan XL. Maka di sini V sama dengan I dikali XL. Nah, begini. Untuk maksimum, maka Vm sama dengan Im dikali XL. Untuk efektif, Vf sama dengan I efektif dikali XL ya. Nanti akan lebih memahami pada saat kita sudah menggunakannya dalam bentuk contoh soal ya. Nah, kurang lebih jelasnya seperti ini. Tegangan mendahului ya, jadi tegangannya di atas 90 derajat, arusnya tetap dimulai dari 0. Tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Ya, ini untuk rangkaian induktif. Sekarang kita masuk di rangkaian kapasitif. Sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sehingga pada rangkaian mengalir arus listrik. Nah, sekarang sama kita langsung telaah pada diagram pasornya. Ya. Untuk arus kita ambilnya sama saja, arahnya yang searah sumbu X. Ini untuk arus. Nah, dilihat kalau induktif tegangannya ke atas ya, maka kalau dia kapasitif tegangannya ke bawah. Nah, di sini. Berarti yang di atas adalah I, yang di bawah adalah tegangan dari kapasitornya ya. Nah, sehingga ini bisa dikatakan yang mendahului adalah arus ya sebesar 90 derajat. Kalau saya tuliskan di sini arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Oke, artinya adalah tegangannya sekarang tertinggal 90 derajat. Kalau tadi mendahului 90 derajat tandanya plus di tegangan, kalau tertinggal maka tandanya adalah negatif ya. Sehingga bisa kita rumuskan untuk fungsi tegangannya sama dengan Vm sin dalam kurung omega T minus 90 derajat ya. Atau bisa juga Vm sin omega T min Pi per 2. Nah, sementara untuk arusnya tetap kita menggunakan Im sin omega T ya. Karena yang kita pandang mendahului sama tertinggal tegangan saja ya. Tetapi kalian pun boleh memandang yang mendahului arus, misalnya arusnya yang berubah fungsinya. Kalau arusnya tertinggal, arusnya yang berubah fungsinya jadi minus begitu. Nah, itu tidak jadi masalah. Yang penting kalian paham kalau resistif tegangan dan arusnya sefase, tetapi kalau induktif ada beda fase sebesar 90 derajat ya, di mana tegangan yang mendahului arus. Tetapi kalau kapasitif
arus yang mendahului tegangan. Posisi arus di atas, tegangan di bawah ya. Kalau kita gambarkan dalam grafik gelombang ya, maka untuk arus tetap dimulai dari 0. Ini untuk arus. Dan untuk V-nya dimulai dari bawah ya, dari sini. Nah, gini kurang lebih. Ya, ini untuk V-nya. Ya, jadi arus yang di atas, yang di bawah adalah tegangannya. Nah, kalau jelasnya gambarnya seperti ini ya. Yang di bawah adalah tegangan, yang di atasnya arus ya. Tegangannya tertinggal sebesar 90 derajat. Konsepnya bagaimana pada rangkaian kapasitif ya? Karena di sini kapasitor, maka hambatannya dalam bentuk XC ya. Sama seperti sebelumnya, yang digunakan rumusnya adalah V sama dengan I dikali XC ya. Kalau menghitung maksimumnya berarti Vm sama dengan Im dikali XC. Kalau mau menghitung efektifnya, I efektif dikali XC ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang sudah masuk di contoh soal. Perhatikan soal berikut. Sebuah voltmeter dihubungkan ke sumber tegangan, menunjukkan 220 volt. Sebuah setrika listrik dengan hambatan 50 ohm dihubungkan ke sumber tegangan tersebut. Yang ditanya A, tegangan maksimum, yang B, arus efektif dan arus maksimum ya. Nah, sekarang dilihat di sini voltmeter ya. Di awal tadi saya menyinggung kalau kita mengukur menggunakan voltmeter, maka yang terbaca hasilnya adalah efektif ya. Maka V yang di sini adalah V efektif ya. V efektif sama dengan 220 volt. Dan hambatannya R ya sama dengan 50 ohm. Dihubungkan ke sumber tegangan ya. Artinya ini adalah rangkaian resistif. Ini ada R sumber tegangannya. Kemudian ada voltmeternya di situ. Oke, pertanyaan yang pertama adalah berapa besar tegangan maksimum? Yang B, berapa besar arus efektif dan arus maksimum ya? Oke, kita langsung jawab yang A saja. Tadi saya menuliskan rumus V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Ya. Maka kita putar rumusnya sehingga Vm sama dengan V efektif kali akar 2. Ya, didapatlah nilainya 220 akar 2 volt. Ya, inilah nilai dari V maksimum. Maka kita bisa menjawab yang B, I maksimum sama dengan V maksimum dibagi R ya, menggunakan rumus konsepnya tadi. V maksimumnya kita ambil di situ, dilihat di angkanya 220 akar 2 dibagi hambatannya 50 ya. Nah, ini kita coret saja. 22 dibagi 5 sama dengan 4,4 akar 2 ampere ya. Nah, ini untuk nilai I maksimum. Nah, lalu bagaimana dengan I efektif? Dilihat di soal kalian punya V efektif ya. Boleh menggunakan I maksimum dibagi akar 2 atau langsung V efektif dibagi R ya. Saya langsung saja V efektif dibagi R sama dengan 220 dibagi 50. Hasilnya adalah 4,4 ampere. Nah, kurang lebih seperti ini cara menghitung V maksimum, I efektif, dan I maksimum kalau yang diketahui adalah V efektif ya. Kita next. Sinyal arus yang mengalir pada dinamo berubah terhadap waktu dan dinyatakan melalui persamaan I sama dengan 4 sin omega T ya. Ingat persamaan arus tadi,
bahwa I sama dengan IM sin omega T. Maka nilai 4 ini adalah I maksimum. Dinamo dihubungkan dengan lampu yang memiliki hambatan 18 ohm ya, maka ini R. Tentukan arus efektif yang A, yang B tegangan maksimum, yang C tegangan efektif. Oke, kita langsung jawab ya. Yang A, ada I maksimum, maka bisa menghitung I efektif ya. I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Oke, sekarang kita masukkan I maksimumnya 4 dibagi akar 2. Baru kalian rasionalkan ya. Saya pernah mengajarkan bagaimana cara merasionalkan bentuk akar dikali dengan 1 ya, atau dikali dengan penyebut per penyebut ya. Maka ini bisa kita kali dengan akar 2 dibagi akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 itu kan nilainya 1 ya. Jadi kalau kita kalikan dengan angka sebelumnya, hasilnya adalah angka sebelumnya itu. Jadi tidak merubah nilainya. Nah, baru kita selesaikan. 4 kali akar 2, 4 akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2, akar 4 ya. Akar 4 itu 2, maka ini 4 akar 2 dibagi 2 sama dengan 4 bagi 2, 2 akar 2. Ini adalah arus efektif. Lalu kita bisa menghitung yang B, tegangan maksimum ya. Menggunakan konsep saja, V maksimum sama dengan I maksimum dikali R. Sama dengan I maksimumnya 4, R-nya 18. Sama dengan 40 tambah 32, 72. Ya, 72 volt. Sekarang kita hitung lagi yang C. Ada I efektif atau boleh menggunakan V maksimum boleh. Saya menggunakan I efektif saja ya. V efektif sama dengan I efektif dikali R ya. Sama dengan 2 akar 2 dikali R-nya 18. Sama dengan 18 kali 2, 36 ya. Makanya 36 akar 2 volt. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dipahami baik-baik. Lihat yang diketahui apa, tinggal cari rumusnya. Boleh menggunakan yang dibagi akar 2 atau menggunakan yang konsep langsung. Kalau diketahui nilai hambatannya. Ya. Sebuah kapasitor 20 mikrofarad ya, dihubungkan dengan tegangan AC yang memiliki nilai impedansi total. Reaktansi, salah nih. Reaktansi kapasitif sebesar 25 ohm ya. Jadi yang diketahui kapasitansi kapasitornya 20 mikrofarad. Kita rubah 20 kali 10 minus 6 farad atau 2 kali 10 minus 5 farad. Kemudian XC-nya sudah ada 25 ohm, reaktansi kapasitif. Pertanyaan yang A, kecepatan sudut. Yang B, frekuensi. Yang C, periode. Kita langsung jawab yang A, menggunakan rumus reaktansi kapasitif. XC sama dengan 1 dibagi omega C. Kita kali silang saja dulu. XC dikali omega dikali C sama dengan 1 ya. Karena pertanyaannya omega, kita pindahkan XC dan C-nya. Maka omega sama dengan 1 per XC dikali C. Sama dengan 1 per XC-nya 25 kali C-nya 2 kali 10 pangkat minus 5. 25 kali 2, 50. 1 per 50 kali 10 minus 5. Kita ambil saja nolnya, maka minus berkurang. 1 per 5 kali 10 pangkat minus 4. 1 dibagi 5. 0,2 kali 10 pangkat 4. Ya, karena negatif pindah ke atas jadi positif. Sama dengan 0,2 kali 10.000 sama dengan 0,2 kali 10.000,
2000 radian per sekon ya. Ini untuk omeganya. Sekarang kita hitung yang B, mencari frekuensi ya. Rumus omega tadi kan 2πf ya. Yang diketahui nilainya 2000. Maka ini kita ganti 2πf sama dengan 2000. Maka F sama dengan 2000 dibagi 2pi. Hasilnya adalah 2000 dibagi 2, 1000 per pi. Hertz. Nah, gini. Dalam pi saja hasilnya. Kemudian yang C, rumus periode. Ingat hubungan periode dan frekuensi. Frekuensi sama dengan 1 per periode atau periode sama dengan 1 per frekuensi ya. Maka ini bisa kita gunakan 1 per frekuensi. Sama dengan 1 per 1000 per pi. Kita balik, maka hasilnya adalah pi per 1000 sekon. Nah, kurang lebih seperti ini. Silahkan dipahami. Kita next. Sekarang induktor. Sebuah induktor mempunyai induktansi sebesar 0,05. Ini adalah L. Dengan rumus tegangan, Pi sama dengan 100 sin 800T. Ini adalah Vm, ini adalah omega. Pertanyaan yang A adalah reaktansi induktif XL, yang B kuat arus maksimum. Kita jawab yang A. XL sama dengan omega dikali L sama dengan 800 dikali 0,05 sama dengan 8 kali 5 40 ya. 40 ohm. Itu yang A. Sekarang yang B. Pertanyaannya adalah IM ya. Konsepnya ingat PM sama dengan IM dikali XL. Maka IM sama dengan Vm dibagi XL. Vm-nya yang mana? Vm-nya yang 100. Ya, maka jadi 100 dibagi XL-nya terdapatnya 40 ya. Nah, 10 dibagi 4 itu sama dengan 2,5 ampere. Nah, sampai sini dipahami ya. Bagaimana rumus XL, bagaimana rumus XC, dan bagaimana rumus PM ya. Nah, ini diingat baik-baik. Kita next. Sekarang masuk kepada tugas ya. Jadi materi kita untuk yang konsep dasar dulu sampai kepada rangkaian murni dari resistor, induktor, dan kapasitor. Terus bagaimana tadi cara menghitung arus efektif, arus maksimum, tegangan maksimum, arus rata-rata, dan tegangan rata-rata. Nah, itu rumusnya dipegang baik-baik, konsepnya dipelajari karena konsep ini akan sangat berguna sekali untuk mempelajari materi berikutnya ya. Nah, sekarang silahkan kalian jawab tugas berikut. Ada 4 soal saya buatkan. Yang pertama adalah ampere meter. Ingat kalau ampere meter berarti yang terukur adalah arus efektif. Sebuah setrika listrik dengan hambatan 8 ohm. Jadi ada arus efektif dan hambatannya. Pertanyaannya adalah arus maksimum berapa, tegangan efektif berapa, tegangan maksimum berapa. Kemudian yang kedua, ini soalnya sama persis seperti contoh, cuma saya ganti angkanya saja ya. Jadi silahkan kalian pahami contohnya, kemudian jawab soal yang nomor 2. Next. Nomor 3 pun sama ya. Di sini saya ganti angkanya saja dan nomor 4 pun saya juga ganti angkanya saja ya. Jadi silahkan kalian kerjakan. Tugas masih seperti biasa disetorkan dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya ya, sesuai dengan deadline kelasnya masing-masing. Silahkan dipelajari. Saya harapannya mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan berdasarkan video sederhana ini. Mudah-mudahan kalian paham konsepnya, kemudian mampu menyelesaikan semua permasalahan yang terkait dengan rangkaian
listrik arus bolak-balik ya. Ini adalah bab terakhir kita di semester 1. Maka nanti ketika ini selesai, kita langsung ulangan evaluasi per bab ya. Oke, sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada di Kabupaten Sukamara. Sekian saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.